Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Nur Alifa dari kelas A Palembang. Vladimir Putin memiliki nama asli Vladimirovich Putin. Ia lahir pada 7 Oktober 1952 di Petersburg. Dan ia adalah putra dari Vladimir Spyridonov dan Maria Ivanovna Putina. Vladimir Putin ini merupakan seorang pemimpin dengan karakter yang kuat dan semi-otoriter, serta menjadi sosok kunci di balik kebangkitan Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet. Putin yang sebelumnya agen KGB memulai karir politiknya pada tahun 1991 sebagai wakil wali kota Petersburg dan membangun jaringan kekuasaan dengan oligarki dan mantan rekan KGB pada tahun 1999. Ia ditunjuk sebagai Perdana Menteri oleh Boris Yeltsin dan menjadi presiden pada tahun 2000. Ribuan pejuang Chechnya masuk ke daerah Dagestan menyerang personil dari Rusia yang dimana pemerintahannya Putin menegaskan stabilitas nasional adalah yang utama. Gangguan keamanan dalam bentuk apapun termasuk pemberontakan tidak akan ditolerir. Misi untuk menstabilkan Rusia dimulai dengan menebas pemberontakan Chechnya akan dilanjutkan dengan memperbaiki sektor lain seperti sektor ekonomi. Pada tahun 1968, kebangkrutan terjadi di Rusia yang dimana devisa negara hanya tersisa 12 miliar US dollar dan hal itu merupakan jumlah yang sangat kecil. Di saat yang sama, hutangnya mencapai 92% dari produk domestik bruto, yang sedangkan pertumbuhan ekonomi Rusia juga hampir selalu minus. Lalu, bagaimana sih Putin mengatasi hal ini? Sebelum menjadi presiden, Putin menulis ilmiah mengenai pentingnya sumber daya alam bagi pembangunan negara. Dia mulai memperbaiki masalah ekonomi dengan mengambil ahli aset-aset negara yang dulunya dibeli sangat murah oleh para oligarki, khususnya seperti perusahaan minyak Yukos dan Zitnet. Putin juga mengincar para oligark yang tidak patuh dan mencurangi pemerintah pada tahun 90-an. Tujuannya untuk mendapatkan kembali produksi minyak, sebab ekonomi Rusia sangat berhubungan dengan minyak yang tidak dapat dipisahkan. Ia memakai hasil penjualan minyak dan pemasukan lain untuk membayar hutang-hutang USSR yang berhasil menurunkan rasio hutang dari 92% menjadi 13% pada tahun 2019. Nah, angka ini jauh di bawah 32% yang adalah rasio hutang PDB. Dalam politik, Putin tidak mengadopsi ideologi apapun meskipun partainya konservatif. Ia anti orang kaya dan tidak menyita harta. Namun beberapa oligarki yang melanggar atau mencampuri urusan politik hartanya akan disita. Rezim Putin memanglah rumit dan terlalu mudah untuk mencapnya sebagai diktator atau bahkan juru selamat Rusia. Di satu sisi, prestasi ekonomi sampai awal 2020-an sangat bisa dibanggakan berbanding hutang PDB turun dari 92% menjadi 13%, dan jumlah cadangan devisa meningkat spektakuler dari 12 miliar US dollar menjadi 600 miliar US dollar. Sedangkan tingkat kemiskinannya turun drastis dari 30% menjadi 3%. Namun di sisi lain, penerapan demokrasi ini masih buruk dan oposisi dengan mudah dipenjarakan dan media yang didominasi oleh pemerintah. Saya Farah Nur Alifa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.